Kalaulah baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang diajar langsung oleh Allah, yang berikan dia ilmu langsung dengan wahyu, tetap tidak bisa diterima oleh semua orang. Innallaha la yarfa'ul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad walakin yarfa'ul ilma biqabdil ulama. Bahkan sebagian besar orang pada waktu itu menolak Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk tidak patah arang dan tidak pernah berhenti berdakwah. Allah tidak mengangkat ilmu dengan mencabutnya dari hati-hati manusia, tidak. Tetapi dengan mewafatkan para ulama. Mana yang lebih afdal, ahli ibadah atau ahlul ilmi? Dari semua sisi ahlul ilmi lebih afdal daripada ahli ibadah. Sampai tidak tinggal satu orang pun ulama. Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Ketika tidak seorang alim pun yang tinggal, akhirnya orang-orang mengambil para pemuka-pemuka yang jahil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الكرام, Bapak dan Ibu-ibu, saudara dan saudari, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala nikmat dan rahmat hanya daripadanya. Allah izinkan kembali kita melanjutkan mengaji di masjid yang mulia ini, Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu Pekanbaru. Semoga senantiasa menjadi menara ilmu sehingga menambah pundi-pundi amal, sumber pahala bagi siapapun yang berusaha mendirikannya, mewakafkannya, mengurusnya dan memakmurkannya. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang mudah-mudahan senantiasa pula sunnah-sunnahnya memakmurkan hati kita, mensolehkan amal kita. Semoga salawat itu berbuah syafaat di hari nanti ketika kita bertemu dengan beliau di padang mahsyar. Ma'asyil kiram, melanjutkan pembahasan bersama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tentang kewajiban menerima hadis Nabi alaihi salatu wassalam tanpa ada sedikit pun keberatan atau menentang dengan
kebiasaan atau pendapat yang biasa kita lakukan. Pada pertemuan sebelumnya beliau menceritakan tentang masalah Abu Darda dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, di mana Abu Darda menyampaikan dari Nabi SAW melarang menjual emas dengan perbedaan antara yang dijual dengan yang dibeli, harus sama dan harus hadir. Tapi Muawiyah mengatakan menurut pendapat saya ini tidak masalah. Nah, ini berarti dia lewat dengan ijtihad. Maka Abu Darda mengatakan bahwasanya tidak boleh lagi saya tinggal satu langit atau satu tempat denganmu. Kemudian Syekh Al-Imam rahimahullah melanjutkan, wa ukhbirna, dan diberitakan kepada kami, anna Abu Sa'id Al-Khudri laqiya rajulan, bahwa Abu Sa'id Al-Khudri, yaitu Sa'ad ibn Malik ibn Sinan, sahabat Nabi, termasuk yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, laqiya rajulan, bertemu dengan seseorang. Di sini tidak disebutkan dari kalangan sahabat ke atau bukan. Fa akhbarahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia memberitahukan kepadanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu, yakni hadis. Fa dzakara ar-rajulu khabaran yukhalifuhu, namun orang itu menyebutkan pula khabar atau hadis yang berbeda atau bertentangan dengan yang dia sampaikan. Faqala Abu Sa'id, lalu Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, wallahi la awani wa iyyaka saqfu baitin abada. Kata beliau, kata Abu Sa'id, demi Allah kita tidak boleh lagi berada dalam satu atap. Artinya begitu Abu Sa'id tidak senang ketika hadis yang disampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diterimanya. Ya, dan disampaikannya pula khabar atau hadis yang berlawanan dengannya. Coba bayangkan, hadis dengan hadis saja dilawan, marah dia. Apalagi kalau hadis dengan hadas. Bayangkan, hadis dengan hadis saja dipertentangkan, marah Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu. Qala Asy-Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yara anna dayyiqan 'ala al-mukhbari alla yaqbala khabara. Dia melihat tidak ada peluang, dayyiqan sempit, artinya asal kalimat dayyiqan adalah sempit, maknanya kalau sempit itu sama dengan haraj. Haraj kan sempit juga. Jadi tidaklah ada kelapangan bagi seseorang yang diberitakan kepadanya hadis Nabi, alla yaqbal khabarahu, untuk tidak menerima khabar itu yang disampaikannya. Wa qad dzakara khabaran yukhalifu khabar Sa'id, padahal orang itu juga menyampaikan khabar yang berbeda dengan khabar Abu Sa'id dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin fi khabarihi wajhani, cuman khabar yang dibawakan oleh orang itu memiliki dua penafsiran. Kalau hadis Abu Sa'id tidak menerima penafsiran kecuali nas dalam masalah. Makanya dalam ilmu usul fiqih disebutkan, bila bertentangan antara dalil yang nas dengan dalil yang bukan nas atau zahir, maka didahulukan dalil nas. Kalau bahasa sekarang yang tekstual, ya, bertentangan dengan kontekstual, didahulukan yang tekstual. Tidak sebaliknya. Ini orang sekarang semuanya dikontekkan, kan? Kadang-kadang tidak sesuai. Artinya yang nas yang hanya maknanya satu
didahulukan dari maknanya yang multi tafsir. Dan disinilah banyak terjadi penyimpangan itu. Tafsirnya sudah ada dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ditafsirkan dengan tafsiran yang tidak dengannya Nabi menafsirkan. Mau contoh? Tapi jangan marah. Ini tentu kalau sudah sampai ke contoh marah lagi. Ya, tersinggung. Punya amal awak didaibkannya katanya, amal dia disahihkan. Ya, saya menghafalnya itu pula, ingat sekarang kan. Mau janji tidak tersinggung itu. Nah, kalau ya iyalah. Misal ya hadis tentang doa bersama atau zikir bersama. Bukankah di dalam hadis-hadis disebutkan Nabi dakhala alaihim yauman, Nabi masuk ke dalam masjid suatu hari, fawajadahum hilaqan, Nabi mendapatkan mereka sedang berkumpul. Lalu Nabi menanyakan, apa yang menyebut kalian berkumpul? Lalu dia menyebutkan, nazkurullaha wa nahmaduhu ala ma manna alaina minal Islam. Kami bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kami nikmat masuk Islam. Dalam hadis lain juga, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah ya yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum. Dalam riwayat lain disebutkan yazkurunallah, mereka sama-sama berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis-hadis ini mengandung dua atau lebih penafsiran. Sahih? Bisa ditafsirkan dengan zikir jama'i atau zikir berjamaah, atau jamaah sama-sama berzikir. Sahih? Ya, mereka berzikir. Sekarang misalnya kita sekarang sama-sama belajar atau belajar bersama. Sahih? Atau sama-sama membaca atau membaca bersama. Jadi bisa dibedakan antara sama-sama berzikir dengan zikir bersama. Nah, lalu kita katakan, ada seorang syekh ditanya, syekh dari Arab Saudi, ditanya oleh seorang syekh dari luar Saudi, kenapa kalian di Saudi itu tidak membolehkan zikir berjamaah? Padahal ini hadis-hadisnya. Sahih? Ini hadis-hadisnya banyak tentang zikir bersama. Lalu kata Syekh, hadis bahkan ayat ini sudah pernah tidak didengar oleh sahabat? Kepada menung semua. Ya pastilah. Kan sampainya hadis kepada kita melalui sahabat. Sampainya hadis itu kepada kita melalui sahabat. Berarti hadis ini sudah didengar oleh mereka dan sekarang kita dengar pula. Berarti sama-sama kita dengan mereka mendengarkan hadis ini. Baik. Nah, hadis ini sudah didengar oleh orang yang ilmunya dan pemahamannya lebih baik dari pemahaman Syekh dengan saya. Sah? Mana yang lebih baik? Pemahaman para sahabat atau pemahaman Syekh Dasman dengan Syekh Utsman? Ragu, tonton jawab ya. Hah? Pemahaman sahabat. Kok begitu? Kenapa pemahaman mereka lebih baik? Hah? Mereka langsung Nabi yang memahamkannya, gurunya langsung. Sah? Kan bukan hanya lalu datang Nabi sekali, habis itu hilang habis itu. Seperti dai, misalnya dai sebentar waktu libur aja kan? Enggak. Mereka dari awal lagi sampai Nabi wafat bersama Nabi alaihi salatu wassalam.
Dan ini amalan, bukan amalan yang dikerjakan sekali setahun, sah? Tapi amalan yang setiap hari 5 kali. Setiap hari 5 kali. Berarti sekarang mereka pahamlah hadis itu. Ada buktinya mereka paham? Hah? Nah, itu kan kira-kira aja. Kan dia orang Arab, pandai bahasa Arabnya. Apa buktinya mereka paham? Buktinya mereka paham, amalan mereka diterima. Apa bukti amalan diterima? Allah ridha pada mereka. Mungkin Allah ridha pada orang yang amalannya tidak diterima? Nah. Berarti kalimat ridha Allah SWT menandakan mereka itu orang-orang yang diterima amalannya. Sahih? Baik. Kemudian yang mengatakan hadis itu siapa? Yang mengatakannya Nabi alaihissalatu wassalam. Pahamlah Nabi dengan apa yang dia ucapkan? Oh, betul ya. Jangan Nabi tidak paham. Nabi paham. Tapi sekali lagi multi tafsir Ustaz. Oke, multi tafsir kan? Nah, sekarang tafsirnya kita tanya, siapa yang lebih tahu tafsir itu? Orang yang mengatakannya langsung atau kita? Yang mengatakan langsung. Atau ada sebagian orang, dulu saya mengatakan sesuatu dalam kajian, ada ustadz itu memahami tidak yang saya maksud. Lalu saya datangi, saya lebih paham apa yang kamu maksudkannya, katanya. Ya gimana lagi, angkat tangan saya. Saya datang untuk menjelaskan ini maksud saya, Buya. Jelas? Saya mau jelaskan. Nah, dia bilang enggak, saya lebih paham dari kamu apa yang kamu katakan. Ya kalau gitu angkat tangan saya. Nah, buatlah apa yang kamu mau. Karena dia lebih paham apa yang saya maksudkan. Ada orang seperti itu? Ada. Kamu pasti itu yang kamu maksudkan, sah? Kecuali kita pembohong, iyalah. Kecuali kita bohong, lain yang kita ucapkan, lain pula yang kita simpan. Enggak. Nah, makanya saya bilang kalau perlu, ini rekamannya. Silakan dengar dari awal sampai akhir. Kalau benar nanti dari ucapan saya itu seperti yang Ustaz tafsirkan, insya Allah saya akan mengumumkan rujuk saya. Saya minta maaf dan akan saya umumkan di depan khalayak. Sebagaimana saya ceramahkan di depan khalayak, akan saya umumkan di depan khalayak pula. Tidak perlu, tidak mau. Kalau gitu, ayo kita dengarkan bersama-sama sekarang. Kan tidak lamanya, hanya 50 menit sekian ya. Kan tidak lama kan? Awak makan 2 jam kadang tidak terasa kan? Nah, ini bersama mendengarkan untuk klarifikasi. Saya bawa rekamannya. Ayo kita dengarkan bersama. Juga tidak perlu. Atau ginilah, saya ulang ceramahnya dengan masalah yang sama, Ustaz ikut mendengarkannya. Lebih tidak mau lagi, masa saya di bawah dia di atas kan? Tidak usah di bawah, duduk di samping. Tidak mau. Nah, jadi kalau begini, ini dah mati gas yang dilaku. Tidak bisa diungkit-ungkit lagi. Dia lebih paham ucapan saya daripada saya. Begitulah. Jadi orang-orang, kadang-kadang orang-orang hebat juga. Tapi karena mengikut hawa, tidak mau menerima kebenaran. Padahal supaya klarifikasi, kalau memang kita salah, apa salahnya? Siap salah. Nah, tapi orang kadang-kadang tidak mau mencabut keraguan dan kebimbangannya pada kita karena ada sesuatu. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi kaum muslimin dan muslimat, sekarang Nabi pasti lebih paham apa yang dia ucapkan. Dan sahabatnya yang menjadi murid-murid langsungnya juga pasti lebih paham apa yang Nabi ucapkan. Walaupun ucapannya mengandung dua penafsiran. Lalu kita tanyakan, mana di antara kedua penafsiran tadi yang dipahami olehnya dan dipahami oleh para sahabatnya? Walhamdulillah, alhamdulillah kita temukan amalan Nabi berapa kali salat selama hidupnya?
lupa lagi ya. Nggak bisa aja dihitung, hitung tanggal turun kewajiban salat sampai Nabi wafat. Pernah kita hitung dulu lebih kurang pokoknya ribuan kali, sah? Kan 13 tahun. Gitu aja kok repot. Setelah 15.000 13 tahun dikali bukan kali 360 dulu. Iya 360 kali 5 23.000 je. 23.000. Oke lah yang 3 tahun di Mekah kan tak salat berjamaah kan. Jadi yang sampai di Mina 10 aja lah. Coba bayangkan. Itu yang 17.000 barangkali itu yang hitung ya, Masya Allah. Yang mikirkan 17.000 kali. Tak sekalipun diriwayatkan beliau memimpin doa dengan suara serentak itu. Mulainya sama, ujungnya sama. Kalau kebetulan sama, tidak ada masalah. Berarti Nabi memahami hadisnya bahwa mereka berzikir maknanya adalah sama-sama berzikir, bukan zikir bersama. Dan itu sepakat kita, tidak ada masalah. Nak kumpulkan orang seriau ini sama-sama berzikir, tidak ada masalah. Ya, salat di suatu tempat, salat fardu, akhirnya mereka zikir sama-sama berzikir, tidak ada masalah. Umumkanlah hari ini kita memperingati hari kemerdekaan. Mari kita sama-sama banyak berzikir, berzikir. Sama-sama berzikir, tapi bukan zikir bersama. Karena apa? Karena ini yang dilakukan oleh beliau. Beliau mengatakan hadis itu dan itu yang diamalkannya. Berarti dua makna tadi bukan keduanya dimaksud. Kecuali kalau kita temukan ya sekali-sekali beliau zikir jama'i, artinya zikir bersama, sekali-kali pula sama-sama berzikir, berarti kedua makna itu dimaksud. Jelas? Nah, sejelas itu banyak juga yang tidak jelas. Itu masalahnya. Sejelas itu banyak yang berusaha mengaburkan itu. Sebab apa? Tidak mau seperti para ulama, seperti para sahabat yang disebutkan oleh Imam Syafi'i ketika datang dari Nabi yang jelas mengikutinya. Agak enggan enggan, masih bertahan dengan salah satu dari dua penafsiran itu. Padahal Nabi sudah tafsirkan. Paham tak? Ini yang terjadi dengan Abu Sa'id Al-Khudri tadi. Orang itu membawakan hadis, ini pada menurut Imam Syafi'i ya, membawakan hadis yang mengandung dua penafsiran. Satu berbeda dengan hadis yang dibawakan oleh Abu Sa'id. Yang satu sesuai. Harusnya dia menerima. Karena hadis Nabi lebih baik ditafsirkan dengan hadis Nabi alaihissalam. Jangan bertahan juga dengan salah satu dari dua kemungkinan tafsir tadi. Itulah sebabnya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abu Sa'id Al-Khudri, Umar bin Khattab diriwayatkan daripada mereka, man hajjaka bil Quran fahajjahu bis sunnah. Siapa yang melawan hujahmu dengan Al-Quran, maka jawab dengan as-sunnah. Apa sebab? Li'anna al-Qur'ana zuwujuh. Al-Quran itu multi penafsiran. Nah, siapa yang lebih tahu tafsir yang pas? Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau tambah contoh? Udah mulai tersinggung ya. Ini bakal kena semua kita nantinya. Saya tambah contoh biar tonton tahu. Ini contohnya dari Al-Quran. Sebenarnya sudah tonton dengar, cuman masih lupa. Mungkin tuh salah masih lupa. Hilang pula contoh tadi. Saya contoh baru nih. Contoh. Apa contoh yang bagus?
Fabi rahmati minallahi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Dengan rahmat dari Allah, dengan demikianlah hendaknya mereka bergembira, dan itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari kehidupan dunia. Jadi dengan rahmat Allah dan keutamaan dan karunia-Nya hendaklah mereka bergembira. Nah, kalimat ini atau ayat ini lalu dihubung-hubungkan dengan ayat lain, yaitu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutusmu kecuali menjadi rahmat bagi sekalian alam. Berarti kita mendapatkan nabi itu adalah rahmat. Oleh sebab itu hendaklah kita bergembira dengan datangnya rahmat itu. Nah, bergembira di sini kan multi penafsiran. Multi tafsir. Kalau orang kita yang suka pesta, berarti buat pesta syukuran. Kan bergembira tuh. Kalau perlu undang sound sound kan bergembira namanya. Bergembira tidak ada batasnya. Kan itu. Atau buat peringatan kelahiran Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi rahmat itu harus disyukuri, rahmat itu harus kita bergembira. Jadilah ayat ini dalil untuk memperingati Maulid Nabi. Secara makna, ya boleh saja diterima. Sahih? Dengan makna bebas bergembira, semua orang boleh menafsirkan yang seperti itu. Jelas ya? Bergembira kan? Dengan datangnya Maulid Nabi, gembira enggak orang? Enggak gembira, tuan-tuan. Di situ ada ceramah. Tentu penceramahnya siapa? Ustadz. Ustadz senang enggak dapat jadwal? Kan itu. Bergembira. Ustadz pasti senang dapat jadwal. Karena PHBI peringatan hari besar. Tentu honornya lebih iya. Betul ya? Enggak, di PHBI lebih besar honornya. Betul. Oh iya, beliau jadi panitia dulu ya. Oh betul. Ya sahih. Kan ada, kalau di instansi kan sudah masuk mata anggaran. Iya. Ya kalau tidak direalisasikan bisa jadi temuan. Nah di situ kan banyak tuh, dari pengarah, koordinator, penanggung jawab sampai ke seksi-seksi dan anggota. Kalau dihapus masalah. Jadi ini hari-hari seperti itu menggembirakan. Bagi masyarakat ada makanan. Ada makanan. Bagi pengurus masjid ada sumbangan, betul. Nah, kan kesempatan untuk mencari sumbangan. Jadi memang kalau ditafsirkan bebas, betul-betul jadi rahmat yang menggembirakan. Sahih? Kecuali kalau acaranya tekor. Itu mulai pengurus saling oper gitu. Kan? Nah, jadi kaum muslimin gembira. Jadi kalimatnya fabidzalika falyafrahu. Hendaklah mereka gembira, ditafsirkanlah dengan peringatan Maulid Nabi alaihissalatu wassalam. Bisa masuk? Bisa dipaksakan masuk. Lalu kita tanya kepada yang kepadanya turun Al-Quran, Nabi kita alaihissalatu wassalam, kemudian para sahabat-sahabatnya. Maka kita temukan
mereka tidak pernah berselisih tentang masalah ini. Ada sahabat setiap datang bulan Rabiul Awal berdebat. Kenapa? Karena sepakat. Sah? Kalau tidak sepakat pasti berdebat. Kapan mulai berdebat? Kapan mulai berbantah-bantah? Setelah tanggal 12 itu menjadi momen ini. Mulai orang berdebat sejak zaman itu. Dimulai oleh Syiah Fatimiyah di Mesir dulu. Mereka yang pertama melakukan acara ini. Sejak zaman itu mulai perdebatan terjadi. Setiap tanggal 12 Rabiul Awal mulai terjadi perdebatan sampai hari ini. Nah, sekarang yang kita salahkan Nabi dan para sahabat yang tidak mengadakan dan orang-orang yang mengikuti, atau orang yang mengadakan yang menimbulkan perdebatan ini. Nah, tergantung antum pro yang mana. Kalau yang bilang saya lebih percaya daripada Ustadz Syanur pada Ustadz Dasman, tentu gitu kan. Atau saya lebih percaya Ustadz Dasman daripada Ustadz Hanu, atau lebih percaya yang lebih penting sebenarnya bukan Ustadznya, saya lebih percaya Nabi dan para sahabat. Tentu kita akan lebih senang untuk meninggalkannya, sebab telah menimbulkan perdebatan yang tiada henti-hentinya, bahkan sampai pada tuduh-menuduh di antara kita. Sahih? Yang mengadakan menuduh yang tidak mengadakan tidak mencintai Nabi. Sah? Tidak pernah tonton dengar? Hah? Sering kita dengar. Ya, mereka tidak cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan sama sekarang. Dulu kita tidak ada peringatan hari jadi. Hari apa namanya istilahnya? Ulang tahun. Ya. Ulang tahun kelahiran. Ini macam-macam nama. Kalau untuk Nabi Maulid. Ya, kalau untuk kita milad. Kalau untuk Syekh Haul. Itu semuanya dari Syiah asalnya. Haul dari Syiah, milad dari Syiah, maulid dari Syiah. Bukannya tidak ada yang berasal dari Islam. Ini mohon maaf, tanpa maksud menyamakan ya, enggak. Tapi begitulah asal dari milad ya. Apa kalau milad apa doanya? Barakallahu fi umrik. Lahir doa baru. Itu namanya barakallahu fi umrik. Saya pernah dapat sebelum subuh dapat WA dari anak gadis pula. Masya Allah. Awak kira dia perhatian pula sama kita. Saya tidak ingat bahwa itu hari lahir saya. Setelah saya, oh iya ya, ini pasti otomatis dari bukan dari Google-nya. Jadi ada orang yang memasang otomatis. Jadi pagi-pagi sebelum subuh buka jam 4 dengan masuk dari dia mas. Rupanya bukan dia perhatian, Google yang perhatian sama kita. Nah, ini salah sangka saya, dah pede pula. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi semuanya bukan berasal dari Nabi dan para sahabat. Tapi gara-gara ini kita berdebat, bahkan berkesumat, saling menuduh dan menebar subuhat. Oh, itu orang-orang yang anti kelahiran Nabi itu. Masya Allah, gimana boleh kita anti kelahiran Nabi? Bisa antum menolak kelahiran Nabi? Hah? Enggak. Tapi berarti mereka tidak mencintai Nabi. Memang satu-satunya cara menyatakan cinta dengan ulang tahun. Kalau kita sekarang, keluarga kita datang bikin acara ulang tahun, kalau kita tidak hadir, kira-kira apa sikapnya? Wih, saudara saya bikin ulang tahun anaknya, diundangnya saya tidak datang, apa akibatnya? Mama kalian tuh betul-betul tidak sayang sama kalian, sah? Sahih? Tertuduh saya tidak sayang sama mereka. Walaupun setiap hari saya beri sesuatu hadiah, pas ulang tahun tidak hadir, dibilang tidak sayang. Sama juga sekarang. Walaupun kita bersilaturahim terus misalnya, tapi pas walimah mereka buat acara undang artis ibu
ibu desa. Misalnya kita nggak datang bukan karena tidak sayang, bukan tidak silaturahim, tapi ada penghalang. Ada penghalang. Awak datang tidak bercerita, tapi tidak bisa bercerita sama sekali. Dah bising dengan suara. Jangan bilang musik, Pak. Musik itu khilaf masalahnya. Bising aja bilang gitulah, bising. Awak seharusnya nak saling mendoakan, saling menanyakan, makan nak sambil bertenang. Ini sudah gemetar pula sendok kita. Iya dia. Gara-gara mendengar alunan-alunan itu, mata dah mulai juga, tak sabar juga. Tak mungkin nak terus begitu. Capek pula pundak kita. Tengok juga sedikit kan. Jadi terpaksa juga tertengok itu, terdengar dan tertengok. Akhirnya apa? Tertuduh kita tidak menghargai saudara, tidak menghormati kawan, tidak menghormati kerabat. Karena dia sendiri yang buat penghalang. Kan itu sih. Pas dihias bininya cantik sekali, tengok ke orang ramai. Pas akad disembunyikan, setelah akad ditampilkan. Entah apa gunanya wali itu? Digunakan wali itu karena memang wanita tidak ditampilkan. Oh nanti dia dipaksa nikah, dipaksa sejak kemarin dia meraung-raung tuh. Ini kadang-kadang macam-macam juga. Ada pula apa namanya prosedur baru bahwa datang orang tua ke anaknya minta izin menikahkannya. Di mana pula itu ada? Tapi macam-macam kreativitas orang nih yang membuat nambah-nambah beban aja, nambah-nambah masalah. Minta pula ikrar bahwa dia ini kan. Dari mana asalnya? Bukankah ini sejak berunding dulu, batengok, ta'aruf, orang sudah apa? Memang orang tua ini tertuduh jadinya, harus diumumkan pula anaknya siap, ayah saya dinikahkan gitu ya. Kalau itu untuk apa wali lagi? Jadi macam-macam orang bikin masalah. Allah musta'an. Yes ya? Maksud itu pokoknya banyak macam-macam. Acara penyerahan ini, ada sungkem ini, kadang-kadang. Makanya saya katakan kalau tuan-tuan nak buat acara macam-macam tu tidak usah di masjid lah. Merusak adab masjid. Kadang juga ada fadilatnya nikah di masjid. Makanya saya katakan bukan kita melarang orang nikah di masjid, demi Allah tidak. Mungkin tak nak capai keberkahan majlis, tapi kalau merusak tidak usah. Karena di solat saja wanita diletakkan di paling belakang. Ini pas nikah disuruh paling depan. Kemudian belum lagi pakaian yang kadang-kadang tidak sempurna bagi pengantin maupun para pengiring. Kan pakai dayang-dayang pula kadang. Dayang-dayang tu kainnya terbayang-bayang. Iya, pernah orang nak nikah di masjid pakai pengantin adat adat Jawa ya, yang pakai pakai anduk tu. Apa namanya? Pakai kain. Di masjid nak buat macam tu. Subhanallah. Iya, karena kata dilah kejahilan. Nah, kalau sempat pengurusnya tidak tegas, lewat. Antum pengurusnya waktu itu tegas. Tidak bisa, begini tidak bisa. Iya. Kalau begini tidak boleh. Cuma ya kebanyakan tidak tegas. Tambah lagi EO, WO. Ini WO ini kan kebanyakan tidak tahu agama. Sahih? Jadi yang penting bagiannya dipegang-pegang pula pengantin tu. Akhirnya bertumbuk pula pengantin pria sama fotografernya. Nah, cuman sayang semua netizen memenangkan yang foto kabarnya. Itu kan profesi kerja. Profesi kerja pegang-pegang istri orang. Kalau gitu antum tidak tahu adab kerja. Boleh megang istri orang. Cuman masalahnya kan dia kiaskan istri kita dengan artis. Artis mau milik bersama. Sahih? Kan artis itu kan untuk diperlihatkan orang ramai, sah? Kalau istri kita antum untuk dibilang untuk ramai. Jadi kan artis istri antum. Istri kita memang untuk kita sendiri. Jadi, ya mohonlah kepada orang-orang yang astagfirullahaladzim, gara-gara tadi tersinggung orang Pak ini. Makanya jangan pakai contoh. Kalau contoh udah mulai orang tersinggung.
Jadi kita lihat ternyata penafsiran ayat itu, hadis itu tentang cinta Nabi, tentang bergembira, kita dapatkan pada Nabi dan para sahabat, bukan dengan melakukan perayaan, bukan dengan peringatan, tetapi dengan mengikuti Nabi alaihissalatu wassalam. Itulah maknanya mereka, kami mengingat-ingat nikmat Allah. Setelah bertemu dengan Rasulullah, kejahilan itu hilang, permusuhan itu hilang. Ini menambah permusuhan. Kan, bukankah yang melakukan menuduh yang tidak melakukan, yang tidak melakukan menuduh yang melakukan, akhirnya saling menuduh, akhirnya diprovokasi. Dari seluruh umat Islam di dunia hanya Wahabi yang tidak melakukan. Berarti seluruh ini benar, Wahabi salah. Asal tidak memperingati, walaupun tidak ada hubungan sama Wahabi, Wahabi langsung. Kan itu jadinya. Akhirnya jadi Wahabi itu jadi apa? Gelar yang tidak baik jadinya. Gara-gara tidak mau maulid. Walaupun ma'asyiral kiram yang rahmati Allah SWT, kita juga menghargai sebagian masih memperhatikan dari sisi manfaat, ya, manfaat dan manfaatnya. Ya, kalau manfaat kan kita sudah sebutkan, tidak semua yang bermanfaat itu dihalalkan syariat. Sahih? Tidak semua manfaat dihalalkan oleh syariat. Riba ada manfaatnya. Sahih? Bagi siapa? Bagi yang meminjamkan. Bagi yang meminjamkan ada manfaatnya kan? Saya ngendap di saku saya atau di bawah bantal saya 10 juta. Lalu Pak Edi butuh, maka dia dapat manfaat minjam. Saya dapat manfaat pengembalian. Pak Edi 10 juta 3 bulan 11, 6 bulan 12, 9 bulan 13, 12 bulan 16, 14 ya. Kan setahun saya dapat 4 juta. Manfaat enggak? Pak Edi dapat manfaat enggak? Utangnya harusnya hartanya disita, dengan saya bantu enggak jadi disita motornya. Kalau disita motornya NMAX 25 juta. Saya selamatkan 25 juta dengan pinjam 10 juta. Dari kerugiannya seharusnya dia rugi 20 juta. Saya selamatkan dia dengan hanya 4 juta. Berapa untung Pak Edi? Dari 20 kurang 4, 16 juta. Tentu senang dia. Sahih? Oh Ustaz, mohon maaf ternyata setahun tidak selesai. Nah, tambah 500.000 lagi. Dia untung, saya untung juga. Dapat ke lapangan. Sah? Kan dapat ke lapangan juga untung, manfaat. Tapi halal? Halal? Enggak. Sekarang bapak-bapak nengok orang menari, cantik, menarik, seksi, bermanfaat enggak? Coba lagi bapak terlepas hasrat kan gitu kan, hasrat melihat terlepaskan. Kalau itu solusi bisa dicarikan dalilnya. Berarti tampilan secantiknya innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu cinta keindahan. Maka tampilkanlah penampilan yang indah, suara yang indah. Akhirnya dapat dalil ini, duduk itu depan bukan? Sambil ngelus-ngelus jenggot begini. Ikut goyang dikit. Manfaat. Tapi halal, haram. Makanya manfaat tidak menghalalkan. Yang menghalalkan itu adalah syariat. Jadi Allah tidak nafikan manfaat dari khamar. Allah tak manfaatkan dari taruhan. Ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Tapi tidak semua yang bermanfaat dihalalkan. Tetapi semua yang dihalalkan mesti bermanfaat. Dan tidak semua yang bermudarat diharamkan. Tapi semua yang dilarang pasti
mudarat. Apa contoh yang bermudarat yang dihalalkan? Perang. Perang itu dihalalkan dengan syarat-syaratnya. Datang mudarat, ada mudaratnya? Ya banyak. Orang yang mulia bisa jadi hina. Sah? Orang yang hidup bisa dimati. Yang sehat bisa jadi cacat. Tapi halal karena ada syariat yang menghalalkannya. Qisas, mudarat enggak? Mudarat. Ini yang membunuh anaknya akan yatim, istrinya akan janda. Sah? Orang tua kehilangan dia. Bisa jadi dia penopang ekonomi keluarga. Tapi karena ini diperintahkan syariat jadi halal. Taib. Jadi tidak semua yang bermudarat diharamkan. Jadi halal haram itu dasarnya bukan hanya manfaat mudarat, tapi dasarnya adalah syariat. Jadi ada yang bermanfaat tapi diharamkan. Ada yang memudarat tapi dihalalkan. Maka yang halal itu yang dihalalkan Allah. Yang haram itu yang diharamkan Allah. Nah, mengada-gada dalam agama halal apa haram? Hah? Nah, terjadi khilaf lagi. Terjadi khilaf lagi. Nabi dan para sahabat menafsirkannya kullu bid'atin dalalah. Lalu datang sebagian menafsirkannya laisa kullu bid'atin dalalah. Walaupun kalimat kullu mengandung dua makna, tapi tafsirannya kembali pada para sahabat lagi. Sahabat anti bid'ah atau suka bid'ah? Seriuslah, Umar bilang nikmatil bid'atu hadhihi. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini kita lihat. Jangankan bid'ah amaliyah, bid'ah di masalah sifatnya muamalah saja, mereka tegur. Saya sampaikan hadis Nabi kamu tolak. Apalagi bid'ah amaliyah. Makanya mereka anti bid'ah. Karena mereka tak ada ahli bid'ah, maka tidak ada mereka yang tersesat. Coba yang rahasianya para sahabat tak ada yang tersesat karena mereka tidak ada aliran bid'ahnya. Mulai ada aliran sesat setelah ada aliran bid'ah. Jadi benarlah kullu bid'atin dalalah. Bukankah sahabat semuanya selamat? Sah. Tapi kenapa mereka selamat? Karena tidak ada aliran bid'ah. Tidak ada aliran bid'ah, semuanya aliran sunnah. Kapan baru ada aliran sesat? Setelah ada aliran bid'ah. Makanya dengan demikian pahamlah kita, tidak ada bid'ah yang hasanah yang menyelamatkan. Semua bid'ah menyesatkan. Walhamdulillah. Nah, kalau sudah paham, pulang kita lagi. Nah, kan paham, pulang kita lagi. Kan itu yang penting, sah. Jadi Abu Sa'id radhiyallahu anhu marah sama orang itu karena dia sampaikan hadis yang nas dalam masalah, dia jawab dengan hadis yang multi tafsir. Jadi yang demikian pun dianggap salah oleh sahabat. Walaupun boleh ditafsirkan seperti itu. Dan inilah yang banyak hari ini multi tafsir seperti ini. Jelas? Jadi mereka menafsirkan dengan makna-makna yang jauh. Seperti Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa itu. Oh, banyak makna istawa itu kan? Iya. Tapi yang ditafsirkan oleh Nabi dan para sahabat yaitu di atas. Bukan tumbuh. Bukan jalan yang berlubang diratakan. Bukannya awalnya lemah lalu jadi kuat. Awalnya dikuasai oleh orang lain, setelah itu dikuasai. Tidak ada makna itu yang ditafsirkan oleh para sahabat. Antum saja setelah abad keempat baru menafsirkan itu. Maka bertentangan penafsiran antum dengan penafsiran Nabi dan para sahabat. Maka rela ajalah menerima yang dari Allah dan Rasul. Itu yang payah itu. Kita tunjukkan tetap juga tidak menerima. Iya, akhirnya datang lagi dengan masalah tidak semua yang ditinggalkan Nabi dan para sahabat wajib kita tinggalkan. Sah?
Ya, tidak semua yang ditinggalkan Nabi dan para sahabat mesti kita tinggalkan. Terus kalau gitu tidak ada bid'ah yang akan ditinggalkan nanti. Sahih? Nabi meninggalkan itu 23.000 kali sholat dia, tidak sekalipun dia lakukan. Sengaja enggak dia tinggalkan? Kenapa sengaja? Karena tidak disyariatkan. Sahabat juga sepakat pula tidak melakukan. Terus berarti sengaja juga mengikut Nabi alaihissalam karena tidak disyariatkan. Tapi hadis Nabi kan mengatakan begitu. Iya, perkataan tadi multitafsir, ditafsirkan dengan perkataannya yang lain, ditafsirkan dengan amalannya yang lain. Jelas? Sudah jelas ya? Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Kita tutup aja lah sampai di sini. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara